Karena Dia pasti nggak penting ininya dia. perjalanan ini dia sangat penting sekali. duluan. Primary missionnya itu, waduh, proyek besar sekali Bung Fitra. Aduh, luar biasa deh. Secondary missionnya itu adalah apakah kita bisa sampai naik Suzuki XL7 dari Jakarta, tepatnya daerah tempat tinggal Bung Fitra, sampai ini tujuan kita ya. Kita belum isi bensin sama sekali dari Jakarta. Ya, dan ternyata misinya belum selesai karena ini yang kami capai di episode sebelumnya hanya secondary mission. Secondary mission saja, primary missionnya sekarang ini, Ya, nggak sabar. jadi di Udah nggak video- sabar loh ini. Ya udah kalau nggak sabar, ya udah kita jangan berlama-lama. Jadi di video kali ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan Suzuki XL7 Yang Hybrid. belum tahu secondary missionnya, nonton di channel Om Mobi dulu. Oh iya, Iya. lupa dipromoin. Ini udah tuh karena kelihatan. ini part Tadi 2. Sebelum mulai video ini tuh ada episode sebelumnya di channel Om Mobi, mesti disebut lagi. Ya udah, tonton dulu Ingetin aja. episode sebelumnya di channel Om Kalau Mobi, itu belum nonton. di mana kami berhasil melakukan secondary missionnya. Nah, primary missionnya sekarang masih misteri. Saya juga penasaran seperti apa, mau kemana yang katanya proyek besar, Proyek sangat besar. Sangat besar sekali. Oke. Nah, yang penting kita tuh jalannya naik ini. Suzuki XL7. yang sudah terbukti nyaman dan irit. Ini nggak capek loh. Kemarin kita langsung loh dari Jakarta sampai Surabaya. Nah, ini maconya dapat. Ini lebih Cocok. maco daripada Loh, yang enggak, itu. tenang, macoan kami. Lebih maskulin kan? Kok masih sempet-sempetnya flexing badan ya? Karena seumur hidup kayaknya nggak pernah sekurus ini deh setelah menginjak dewasa. Iya, tapi kurusnya Om Mobi itu menandakan hilangnya lemak dengan diiringi Oh, tambahnya otot, hilangnya berat badan, tambahnya otot, dan hilangnya kewibawaan. tambahnya otot. Hilangnya kewibawaan. Tambahnya, ini kayak begini nih, berotot. Udah, kita langsung aja jalan. Saya yang nyetir. Grillnya hitam, keren. Velgnya hitam kebiruan, keren. Hah? Ada roof railnya, cocok banget. Gini. Hah? Saya setuju mobil ini maskulin. Hmm? Penampilannya grill hitam, velgnya juga bukan two-tone, jadi Iya. sesuai dengan napas Catnya juga crossovernya. two-tone, ini warnanya keren sekali. Iya, tapi Apa? nggak selayaknya mobil ini disandingkan dengan badannya Om Mobi. Yang Ini- lebih berotot, Ini yang muda ini mobil, ya memang tahunnya muda, masih baru. bukan old body seperti ini. Jalan. Bentar. Ini channel siapa? Fitra Eri, Channel Fitra Eri. Kemarin di channel Om Mobi siapa yang nyetir duluan? Om Mobi. Oke, sekarang saya yang nyetir duluan. Om Mobi jadi navigator aja, tunjukin aja jalan kemana, oke? Tapi kan primary mission. Nah, tolong tutupin pintu dong. Asisten. Heran. Depan belok kiri, itu lampu merah kiri. Kita mau kemana sih? Proyek besar. Surabaya tuh saya sering banget om kesini. Tapi Nggak, sampai sekarang nggak hafal-hafal jalan di Surabaya. ya jalan Surabaya itu agak kompleks, nggak tahu kenapa buat kita orang Jakarta ya. Iya, kalau belum ada teknologi Google Maps mungkin bisa lebih hafal kita. Pasti akan ngafalin. Pasti akan ngafalin karena berusaha. Tapi kan sekarang begitu mudah, ada Google Maps, ada Waze gitu. Jadi udah ngikutin aja. Iya, makanya. Ini daerah mana sekarang? Ini daerah, ini namanya Jalan Kedung Cowek. Kedung Cowek. Itu juga nggak hafal kan? Yang baca itu. Nyontek kan? Nontek. Nah, nih beca motor. Oh iya, masih ada beca motor ya di sini. Tuh, beca motor. Ini lampu merah kemana? Ini sasisnya bisa patah ya? Oh bisa, kalau terlalu Kalau tipis ngelasnya, iya, karena dan ngelas sendiri itu karatan pasti bisa. Kita lurus aja. Lurus. Nah, sekitar 8 menit lagi sampai. Ntar lihat Tapi navigasi lagi. Sejak adanya program navigasi yang bisa membaca traffic gitu ya, nggak ada lagi kan orang berhenti tengah jalan.
Pak, jalan ini di mana ya, Pak? Oh iya, makanya itu jadi mengurangi itu. Kalau dulu kan ada pepatah, Om. Hah? Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, malu di jalan. Enggak ya? Begitu. Jadi zaman dulu juga ada pendapatan ekstra untuk tukang ojek pangkalan. Oh, karena bisa nganterin ke Dia tujuan. nganterin. Oh iya, saya antar, Pak. Iya. Itu kacamata kenapa double gitu? Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Karena dia plus. Enggak, ini mata plus. Ini tuh kayak kaca pembesar aja gitu fungsinya. Beda, itu fungsinya kacamata seperti kaca pembesar. Plus, kacamata plus. Seperti kaca pembesar. Apa? Nggak usah berkecil hati, nggak usah denial. Mata plus itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi kalau usia kita sudah tua. Itu sudah pasti akan datang dengan sendirinya. Gini. Saya juga nantinya pasti dari sekarang sebenarnya. Cuma dia denial. Gini. Bung Fitra itu aslinya matanya kan minus. Iya. Ya kan? Kemudian di lasik. Aslinya ya kan? Lahir saya nggak minus. Kemudian dalam perjalanan hidup minus. saya menjadi minus. Iya, nih dengar dulu. Ya. Orang yang matanya minus biasanya seumur Bung Fitra udah pasti ngelihat dekat dia ngebuka kacamata. Om, saya tuh ngelihat handphone masih lebih dekat daripada Om Mobi ngelihat handphone. Enggak dong, sama. Saya nggak perlu kacamata baca. Butuh. Nanti saya akan butuh. Nyasar lagi nanti. Sekarang tuh udah ada teknologi kacamata yang bisa dua fokus itu loh, atas bawah. Ini ngapain mesti double kayak gitu? Ya, ini belum mau bikin. Ini baca lagi. Nyasar nanti kita. Kalau nempel di mobil tuh jauh ngeliatnya gampang. Kalau ini ngeliat dekat. Diam. Suramadu. Om. Ya. Ini udah hampir sampai jembatan Suramadu. Jangan bilang kita nyebrang pulau lagi. Terakhir Om Tommy culik saya, kita nyebrang pulau Sumatera. Iya, ini misi penting sekali, primary-nya. Oke. Ya. Karena gini Om. Ini jadi Suramadu kita lewatin nih. Tapi belum pernah. Seumur-umur ngerasain jembatan Suramadu. Ya, terus jadi kita jauh-jauh dari Jakarta, cuman primary missionnya ini mencoba jembatan Suramadu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ngerasain Suramadu. Aduh, lagi construction sayangnya. Tapi hampir terbang tapi. Ya ini rasanya sama seperti jembatan biasa aja. Suramadu. Yeay. Saya tuh udah sering lewat Suramadu. Bahkan dari jembatan ini baru setahun 2 tahun dibuka, saya tuh udah kesini. Seumur hidup ini ngerasain pertama kali. Terus katanya primary missionnya proyek besar. Ini bangunnya 4,5 triliun. Masya Allah. 4,5 triliun. Itu tahun 2003. Bangun tuh dari tahun 2003 sampai 2009 baru selesai. Hah? Ya iya. Padahal idenya dari tahun 60-an. Bentar. Apa-apa? Serius sampai setua ini belum nyoba Suramadu? Belum pernah nyoba Suramadu. Alhamdulillah, ya Allah bagusnya. Panjang, gak nyampe kita ujungnya. Berapa panjang Suramadu? 5,5 kilometer, hampir 5,5 kilometer. Gila. Jadi udah mempelajari jembatan ini sebelum melewatinya. Iya, udah lama banget pengen lewatin ini. Bukan udah lama, dari lahir malah belum pernah ngerasain. Ini Om Mobi terpaut 13 tahun. 13 tahun lalu saya udah ngelewatin jembatan ini. Enggak, kami belum pernah. Ya Allah. Keren ya. Tapi emang keren di jembatan. Keren. Jangan norak. Udah. Suramadu. Aduh. Yeay. Udah tutup. Nggak usah. Udaranya sama aja Om. Ini bukan masalah udaranya. Ini lu lihat tuh, towernya tinggi banget tuh. Wah, gila. Wah, jadi ini jembatan gantung tuh bagian sananya tuh. Dan ini jembatan terpanjang di Indonesia. Terpanjang di Indonesia, 5,5 km. Ambil kanan. Biar chase-car-nya ke kiri. Dulunya bayar nih Om. Iya, dulu pertama kali jadi tuh bayar. Suramadu.
Suramadu. Suramadu. Wah, keren. Oh my god. Wih, tinggi banget itu. Segitunya. Kita pindah pulau. Belum, ini masih di atas laut. Iya, masih di atas laut. Jadi ini proyek besarnya. Ini adalah proyek besar Indonesia. Iya. Suramadu. Seberapa besar tau? Hah? Ya besar lah, pas 1 triliun tuh banyak duitnya. Bener-bener dia udah dipelajari ya nih jembatan sebelum dilewatin. Ya iyalah. Masa nggak dipelajari dulu? Nggak, udah lama mempelajarinya, cuma belum Dan kesampaian. entah kenapa ya, Hah? ini jembatan hampir 5,5 kilometer. Artinya kan panjang. Ya. Tapi selalu kalau lewat sini nggak terasa udah nyampe ujung lagi. Iya, makanya karena kita menikmati perjalanan di sini nih. Dan mungkin ya, mungkin saya mau megang speed record di jembatan ini secara legal. Secara legal speed record tuh gimana sih? Ini kecepatan maksimal 80 ada Saya tulisannya. pernah 270 km per jam di sini. Hah? Pernah 270 km per jam. Tapi waktu itu lagi pembuatan film. Oh, ditutup jalannya. Jadi tutup jalannya. Pembuatan nutup Suramadu. Nutup Suramadu. Waktu itu Suramadu baru 1 tahun jadi. Waktu itu udah senior ya? Enggak, waktu itu saya pembalap junior sekali. Pembalap junior sekali mana pernah dikasih gini, nggak mungkin. Udah senior banget pasti waktu itu. Tahun berapa tuh, Om? Tahun 2010. 2010 kami tuh umurnya baru 12 tahun. Oke, anak pertama Om Mobi udah kuliah sekarang. Hah? Ya. Ya. Artinya minimal 20 tahun umurnya. Artinya minimal 2003 lah lahirnya. Tapi 2010 Om Mobi baru 12 tahun. Jadi anak pertama Om Mobi dilahirkan pada saat Om Mobi 5 tahun. Iya, salah berarti. Salah hitung. Sedangkan anak pertama Om Mobi pada saat Om Mobi udah umur 30 tahun pada saat itu kan. Oke. Anyway, sekarang kita muter balik lagi jadinya nih. Nggak usah. Seumur hidup juga nggak pernah nginjek yang namanya Maduro. Ini juga belum nginjek, Om. Udah nih. Nih. Ini belum nginjek. Om Mobi di dalam mobil nggak menginjakan yang namanya kaki itu ke Madura. Gini. Mau nginjak, ayo saya cari tempat berhenti injek tanah Madura. Ini sudah menginjak, berada di tanah Madura sudah ini nih terjadi. Kalau nginjek itu apa bedanya kita melalui media mobil sama melalui media sol sepatu? Beda. Hah? Ah, jangan sol sepatu. Nyeker. Bukalah sepatunya, kaos kakinya, injakan. Itu baru sah. Madura. Ini adalah momen bersejarah di mana pertama kalinya Om Mobi akan menginjakan kakinya di tanah Madura, literally. Belum. Madura. Luar biasa. Gimana rasa tanahnya? Sama. Tapi udah ya, akhirnya Nempel. satu achievement unlock, menginjakan kaki di tanah Madura ya. Kalau saya udah. Sebentar. Bung Fitra juga belum pernah karena selalu pakai alas kaki. Enggak. Selalu pakai alas Enggak. kaki. Pasti. Saya pernah sholat di masjid di sini, Om. Tapi Jadi kan itu sudah masjid bukan tanah. Ini kan tanah. Ayo dong, tanah dong. Belum pernah tanah Madura. Bentar. Belum Di pernah. masjid itu waktu itu sama Abel. Bel di masjidnya tanah nggak ya waktu itu? Enggak ada tanah. Nggak Enggak ada ada ya? kata Bil, nggak ada. Oke. Tapi sebelum saya menginjakan tanah di Madura, saya injak aspal Madura dulu. Dan sekarang Injek. Madura. Nah, pada kesempatan ini ada merchandise Motomobi menginjakkan kaki di Pulau Madura.
Ini channelnya Fitra Eri. Kenapa numpang promosi di sini? Yang promo siapa? Cuma bilang ada merchandise Motomobi Yang bisa didapatkan di Tokopedia, ada tuh belinya. Ini linknya ada di promosi kan? Iya. Sekalian. Aduh. Saya dikirimin nih sepatu. Nggak dipakai-pakai lagi. Karena bukan tipe yang ada foto Motomobinya saya injek. Ini di luar kaki saya. Oh, bisa gini juga kok. Jangan gitu. Injek sendiri kalau mau. Heran. Nah, mumpung kita di Pulau Madura. Oke, jadi sekarang proyek besarnya udah kan? Ternyata proyek pemerintah juga kan? Ya iya, emang proyek sendiri 4,5 triliun. Tapi oke, saya maafkan karena ya oke lah, Om Mobi belum pernah sama sekali ternyata lewat Suramadu. Ya. Dan sekarang sudah menginjakan kaki di tanah Madura. Pakai sepatu merchandise. Ya udah, mau apa lagi? Hah? Kita cari tempat-tempat yang ikonik, motor lawan arah tuh. Ternyata ada di mana-mana. Di mana-mana, sampai Madura juga. Kita cari tempat-tempat ikonik di Madura ini. Loh, belum pernah eksplor Madura? Sama sekali belum. Nginjek pertama kali gimana sih? Saya udah 3 kali ke Madura, Om. Bangga? Belum pernah eksplor juga. Nah ya, kayaknya kan cocok kan? Yuk kita eksplor. Tadinya Pulau saya bakal sebel sama dia kalau udah sampai sini terus dia bilang, "Ya, kita muter balik udah selesai." Tapi sekarang kita eksplor Madura. Iyalah, ini udah juga sini. pertama kali. Perjalanan paling jauh saya ke Madura cuman makan siang. Makan siang itu cuman kira-kira 10-15 km dari sini. Kita cari kota yuk. Banyak kota di sini. Iya, kita cari kota yang bisa kita datengin. Ya. Madura. Explore Madura. Kita jadi mau kemana, Om? Kita menuju ke alun-alun kota Iya. termegah se-Madura Raya ini. Gini bentar. Alun-alun. Alun-alun. Konsepnya alun-alun itu kan lapangan terbuka. Ya, Termegahnya gimana? nggak tahu. Itu yang mau kita cari tahu sekarang. Tapi selalu excited ya melewati satu tempat di Indonesia yang kita belum pernah sama sekali lewat Sama situ. sekali belum pernah, dan ini begitu nyebrang keluar dari Pulau Jawa langsung rasanya beda ya. Iya, itu dia, itu juga sama persis yang pertama kali saya rasain. Actually saya nyoba Suramadu emang dari 2010, tapi bener-bener Pulau Madura Nggak usah itu nyombong-nyombong gitu. baru beberapa bulan lalu, dan itu begitu nyebrang, kok langsung beda ya suasananya ya. Ada rasa otentik Indonesianya di Iya, sini. itu Iya, benar, iya. otentik Indonesia. Nah, jalannya nggak super mulus, bergelombang, tapi masih bisa. Oke, ini jalan rata-rata di Jawa juga sebagian besar mungkin kayak begini. Tapi kadang-kadang suka ada lobang di jalan. Ya, banyak lubang. Jadi kalau Anda naik motor mesti hati-hati. Dan kalau naik mobil emang low SUV seperti ini sih. Cocok sekali dengan ground clearance yang lebih tinggi, nyaman. Dan ugal-ugalannya manusianya juga masih Plat sama. L lah. tapi bukan plat M. Ya. Oh, M tuh Madura M ya. tuh Madura. Bukan singkatan ya, emang M itu dari Madura, Ya, M Madura. L itu Surabaya. Nah, sampai lupa kan gara-gara mobil ugal-ugalan tadi. Nah, XL7 ini sebenarnya basically dia adalah versi crossover dari R3. R3. Ya, tapi jadi lebih cocok buat mengeksplor daerah baru. Iya. Dengan makanya looknya juga cocok kayak Explorer gitu loh. Iya, tapi dalamnya karena dia base dari R3, dia tetap lega buat 7 orang. Ya, 7-seater car dengan jok yang gede-gede, nyaman, masih lega. Terus ini ada kemewahannya, Om. Iya. Kemewahannya ada trim kayu ini. Trim kayu yang kayu gelap. hitam, gelap. Ini serasa dari mobil mahal nih. Ininya apa? Bentuk dan motif trimnya. Betul, makanya. Terus ini ada layar 8 inch untuk Gede. head unitnya. Ya, dia bisa sambungan Bluetooth atau sambungan langsung, dia bisa. Terus rapih gitu kan? Ya. Posisi berkendara tinggi karena dia sebuah SUV ya, jadi kayak ada lebih percaya dirinya gitu loh. Dikasih lebih commanding. Ya, lebih commanding position. Jadi emang sebenarnya tuh kita bisa pakai mobil apa aja mengeksplor daerah baru gitu ya. Tapi kalau pakai mobil yang tinggi seperti ini tuh ada rasa secure lebih. Ngomong-ngomong Madura ini ya, masjidnya tuh lebih banyak per kilometer kayaknya.
ini kan bener-bener Dan gede-gede masjidnya. kuat kan Islamnya di Madura ini kan, dan masjidnya tuh megah-megah. Bahkan saya kan waktu itu kalau ke Madura cuman makan bebek kan. Iya. Itu juga ada masjidnya bagus juga di restoran bebek itu. Ngomong-ngomong bebek Om, Dari tadi bebek semua di banyak sini. bebek di sini, sampai ada tempat pemotongan. Bukan bebek wek lewat ya, restoran bebek. Restoran bebek, ada pemotongan bebek. Kayaknya kita harus makan bebek. Udah mulai lapar sih, tapi pengen alun-alun dulu. Baru setengah 10 udah lapar. Sebenarnya kita belum lapar Om. Karena apa? Karena ngelihat bebek tadi. Iya. Oke, kita jadi ke alun-alun termegah di kota Di Pulau Madura, tepatnya Kota Sampang. Oke, Kota Sampang ya. Soalnya ke arah timur ini ada 3 kota yang lumayan besar ya. Ada Sampang, ada Pamekasan, Sumenep. dan ada Sumenep. Coba kejar mobil itu. Mobil apa ini? Nah, ini terinspirasi oleh Suzuki Vitara. Terinspirasi, tapi ini bukan Suzuki Vitara ya. Dari bentuk lampunya. Untuk lampu tuh ada di plat nomor begitu. Nah, Om, Ah, Madura ini juga terkenal dengan drag race-nya. ini pasti aneh nih. Bukan Drag race mobil, bukan sapi. motor. Nah, kan sapi. Karapan sapi namanya di sini. Karapan sapi. Jadi karapan sapi ini tuh main attraction sebenarnya kalau di Madura ini untuk Main turis ya. attraction, cuman masalahnya tidak setiap hari ada karapan sapi. Biasanya cuma ada event-event tertentu, lagi ada kejuaraan. Ya, gitu tanggal-tanggal tertentu. Makanya tidak pas tepat hari ini sayangnya. Dan rasanya, kalaupun ada event, biasanya event itu di weekend. Sedangkan kita ini weekday kan. Iya. Weekday itu kan juga biasanya sapinya kerja kan. Jadi baru balapan di weekend. Udah deh, kembali ke interior ini. Ya, duduknya juga enak dengan tambahan ada armrestnya, bisa Yang- digeser maju. Dan mobil ini kan dia pakai mesin smart hybrid. Jadi ini ada proyek-proyek seperti ini. Tadi kita berhenti, dia akan matikan mesin supaya nggak membuang bahan bakar percuma. Iya. Dan kalau baterainya penuh, pada saat Iya. kita akselerasi seperti ini, dia juga Iya. memberikan tambahan tenaga supaya kita nggak pakai bensin terlalu banyak. Ya, sebenarnya banyak mobil yang bisa melakukan auto start stop engine itu, tapi pada mobil ini tuh dia punya baterai dedicated 10 ampere hour, Iya. 12 volt, lithium ion. Itu yang untuk menjaga kelistrikan tetap nyala pada saat Ini bukan idle. cuma aki ya. Bukan cuma aki, tapi ada baterai dedicated baterai yang bahkan baterai itu di warranty sampai 8 tahun atau 160.000 kilometer. kilometer lithium ion. Nah, ini bergunanya di stop Nah, and ini go berhenti seperti gini, ini. injek rem, berhenti, mesinnya mati. Nah, dan tadi dari kemarin pas habis isi bensin di Surabaya kita udah riset ya. Iya. Jadi kita akan jalan-jalan ini. Dan jangan lupa juga, Apa? selain kita nanti lihat konsumsi bahan bakarnya berapa selama explore Madura, kita juga janji kita akan bikin hal apa yang kita suka dan kurang kita Tidak suka dari mobil ini nanti di akhir video. Ya, Nah, jadi kita langsung ke alun-alun. termegah di Madura. Ini dia. Nah, oh iya bagus. Ada karapan sapinya patung. Itu ada patung karapan sapinya. Oh iya bagus om, alun-alunnya bukan Iya. cuma sekedar lapangan kosong. Alun-alun Trunojoyo. Ini baru sampai Sampang aja tuh seneng ya rasanya ya. Rapi gitu kotanya tuh. Ya, rapi dan nggak crowded. Ya sebenarnya ya bukan yang rapi kayak di luar negeri ya, tapi lihat nih alun-alunnya tuh tertata bagus. Nggak ada yang nongkrong. Nggak ada yang nongkrong-nongkrong, terus habis yang nongkrong kita. Iya, kita nongkrong malah. Terus ada ini nih patung karapan sapinya, benar-benar khas sekali Madura. Dan ini kota cuman 125.000 penduduknya. 125.000. Bayangkan dengan Jakarta yang penduduknya itu hampir 20 juta mungkin. Kalau kita ngelihat karapan sapi ini, Ya. itu cuma bambu doang itu pedatinya. Jadi benar-benar dia 4-feet Berdiri, drive. iya. Ya, jadi ada 4 kaki yang menggerakkan, tapi nggak ada 4-feet wheelnya sama sekali. Nggak ada wheelnya sama sekali. Dan di belakang itu benar-benar tidak ada suspensi, tidak ada ban, Loncat-loncat. bernyali sini. Bernyali kalau pakai gitu. Bernyali, nggak pakai helm, nggak pakai pengaman apa-apa ya. Kalau jatuh ke lumpur. Oke, kita kemana lagi sekarang? Laper. Kita nggak mau ke Sumenep, ke Pamekasan, Om, ke arah Itu kan timur ke lagi. timur lagi. Ah. Tapi lapar. Terus ya udah, kan di sebelah timur juga masih banyak makanan. Loh, bebek-bebek dari tadi sebelah sana.
Pasti ada bebek juga di sana. Enggak. Ada bebek yang terkenal di sana tadi. Jadi kita balik ke sana. Nah, bebek anjay. Sinjai. Sinjai. Bebek Sinjai. Bebek Sinjai. Bebek Sinjai itu terkenal sekali. Favorit saya juga. Mm-mm. Cuman sebenarnya ada rasa pengen explore Maduranya gitu ya. Kapan ya kita mesti balik sini lagi? Kita mesti siapin waktu khusus untuk mengelilingi Madura, ngelihat ada apa saja Iya. di lain kesempatan. Lain Ya sekarang, lapar. Ya udah. Let's go. Enak soalnya nyetir di Madura tuh. Ya paling cuman kita nyalip-nyalip truk gitu ya, tapi lalu lintasnya tuh lengang, nggak bikin stres kayak nyetir di jalur Pantura lah gitu. Masuk. Oke, Pir. Parkir. Ini nggak padat ya pulaunya. Nggak padat, pohonnya tuh kayak jadi payung di jalanan. Terus ini lihat tuh, banyak sawah-sawah masih. Nah ini yang menarik Om. Kenapa? Jadi dia pulau yang sangat dekat kan dengan Jawa kan. Sangat. Tapi secara perekonomian di bawah Jawa. Iya, jauh ya. Saya baca beberapa literatur. Hmm? Jadi salah satu penyebabnya adalah tanah di sini Huh? tidak sesubur di Jawa. Apalagi di sini nggak ada gunung berapi. Iya, tapi kan kalau bicara gini nih, tanah di sini pasti lebih murah dong. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, ini sudah terkonek pakai jembatan. Iya. Nggak bayar jembatannya. Iya. Kenapa nggak banyak orang Surabaya buka industri di sini? Nah itu kan sebenarnya yang diharapkan dari jembatan Suramadu kan. Karena tanah di sini tidak sesubur di Jawa, jadi perekonomiannya tidak sebaik di Jawa, susah menghasilkan sumber daya alam di sini. Itu banyak emigrasi, banyak yang pindah Ke Jawa. ke Jawa. Nah emang dibuka jembatan itu supaya bisa pulau ini hidup lah gitu ya, maksudnya hidup lebih makmur. Tapi memang dari beberapa literatur yang dibuat oleh sejumlah akademisi memang belum sampai ke level yang diharapkan. Nah kalau Om Mobi ngeliat, Walaupun gratis. apa? Walaupun tolnya gratis. Bangkalan mungkin kena impactnya ya, Bangkalan karena deket ya. Tapi di tempat-tempat lain itu ya belum semaju di Jawa. Ya tadi begitu kita habis nyebrang juga kan kanan kiri tanah kosong itu. Iya betul. Iya, Makanya- maksudnya gitu loh. Daripada di Surabaya yang udah sepadat itu, pasti tanahnya juga udah mahal. Kenapa nggak buka Invest di industri, sini. invest di sini, bikin pabrik di sini? Bukan, kita nggak bicara tanahnya loh, Iya. nggak iya. bicara menanam loh. Kita bikin pabrik di sini. Iya, mungkin kalau itu bisa satu di daerah-daerah dekat Suramadu situ kan, yang ternyata masih banyak tanah kosong juga. Iya. Atau mungkin bisa di-create faktor pariwisatanya ya. Karena Surabaya itu Madura itu punya kekhasan sendiri. Kayak karapan sapi. Terus ini pulau pantainya tuh beratus-ratus kilometer. Iya, kelilingi pantai. Masa nggak ada yang Indah. yang maksudnya ini sebenarnya bisa lebih dimajukan lagi. Ini kan bisa kayak apa ya, kayak Bali, pulau sendiri deket Jawa gitu ya, tapi punya kebudayaan sendiri yang kuat. Tapi emang agamanya kuat di sini. Ya nggak apa-apa, justru bagus. Ya, ini kita di Bangkalan, ke arah Bangkalan tuh kota zikir dan sholawat. Oh, kota Bangkalan tuh zikir dan selawat. Ya itu ada ini. Jadi kita begitu masuk kotanya tuh mesti sambil zikiran. Lah, nggak harus masuk Bangkalan. Kalau itu di mana saja memang zikir dan sholawat itu sebaiknya dilakukan. Ya nggak? Ya. Pak Haji, Mobi. Haji Fitra, lebih baru Haji Fitra, masih fresh. Lo lebih berpengalaman Haji Mobi kan Ya, artinya. pengalamannya sudah lama. Udah lupa? Masih ingat. Masih enggak? Mobil udah dinyalain, udah dingin di dalam mobil. Alhamdulillah. Perut kenyang, alhamdulillah. Sanjay, enak banget.
Sinjai enak banget, bukan Sanjay. Salah. Sinjai. Sinjai. Enak Sinjai. banget emang nih bebek Sinjai ini. Kenapa jadi Walaupun Sinjai? kalau boleh jujur saya lebih prefer kalau ada beberapa jenis sambal ya. Nih sambelnya cuma ada sambal mangga tapi Masih dikritik juga udah enak begitu. akan lebih perfect kan kalau misalnya ada beberapa pilihan sambal. Ya nggak? Enggak, Kan biasa. nggak semua orang suka sambal mangga. Iya, cuma ya gitu. Ini modelnya model yang basah gitu loh bebeknya. Semi lah, Semi basah. semi basah. Oke, Sinjai. dah selesai semua. Selesai. Nah, sekarang Udah apa lagi? bentar, ini ada satu project yang pengen dilihat dari dulu ya. Bukan tadi udah projectnya Wah, udah. yang ini project yang mercusuar. Ini aneh-aneh lagi nih pasti nih. Hah? Ada satu project ya. Ini Project mercusuar apa? aduh mercusuar banget projectnya. Tapi Bung Fitra yang nyetir. Ya nggak apa-apa. Saya pengen. Ya udah, let's go. Apa sih? Pengen tidur sebentar. Project lagi nih pasti aneh-aneh lagi deh. Kunci. 16 km per liter kalau kami nyetir tadi. Ya itu bagus lah untuk. Ini nggak di tol loh. Nggak di tol. Nggak di tol. Ya. Dan ini panasnya kok lebih panas dari Surabaya ya rasanya ya. Kayaknya pas cuacanya Apa aja karena deh. dia lebih ke utara? Lebih dekat ke Katulistiwa? Lebih dekat ke tergantung sekarang bulan apa. Harusnya sekarang bulan-bulan segini nih Surabaya lebih panas. Oke. Kita ke arah sini bener nih Om. Project mercusuar. Ini ke arah kota Bangkalan nih artinya. Kira-kira memang kiri ada ke arah barat pokoknya. Ke arah barat. Hmm. Oke. Kira-kira Ada lurus. project apa sih di Bangkalan? Udahlah, jalan aja. Gak mengecewakan pokoknya. Ada satu yang dari kemarin kita belum pernah coba. Apa? Bagaimana handling dan kestabilan dari mobil? Enggak dong, enggak di sini dong. Enggak. Maksudnya saya cuma ngasih tahu fakta. Ada yang belum kita coba. Ya, aduh ya Allah. Ya Allah. Om, Ya bukan mobil sport sih ya. enggak, tapi lumayan itu kan Lumayan berpindah, stabil. enggak ya, dan berpindah arahnya juga lumayan. Iya. Udah. Udah. Om, mana ada proyek mercusuar di jalan-jalan kecil kayak gini? Sebenarnya alternatif jalan itu banyak. Cuma kami ngambil jalan yang paling dekat tuh, laut tuh, keren kan? Kelihatan Surabaya tuh. Hah? Gresik. Iya. Dari pantai barat ini ke Gresik. Kalau di Surabaya itu di selatannya Madura. Mirip lah. Ya beda. Mirip. Ini nggak belum barat amat masa. Kiri. Mana? Ini kiri, ini ada gate-nya. Apaan sih? Kayak pantai terbengkalai. Nggak terbengkalai. Ini apaan sih? Parkir aja, dah parkir sini dulu. Nanti kami jelaskan di luar. Proyek apa sih? Ini adalah Proyek mana Om? balik arah. Ini adalah proyek mercusuar. Maksudnya mercusuar beneran? Emang apa lagi? Proyek mercusuar itu artinya adalah proyek yang megah, yang besar, yang menarik perhatian. Nah sekarang ini mercusuar Nggak ada beneran. yang salah. Proyek mercusuar. Nah ini oke, proyek mercusuar. Ini proyeknya selesai dari tahun berapa ini mercusuar? 1879. 1879 itu. Oh mobil masih kecil banget itu 1879 udah jadi nih. Kakek kami aja Mercusuar. belum lahir, masih kecil gimana sih? Nah ini cuman saya Hah? tapi saya juga belum pernah sedekat ini ke mercusuar. Yang bener. Belum pernah. Tahu fungsinya mercusuar apa? Dia untuk memperingatkan kapal kan. Ya, intinya ini alat navigasi. Ya. Jadi kalau ada kapal datang, kapal tahu oh tuh ada pulau. Ini mercusuar tuh itu. Iya, jadi dia satu dia menghindari tempat ada mercusuar itu karena itu biasa udah daratan Ada atau ada daratan. karang. Ya. Dan Kan itu gelap juga kalau malam-malam tuh. Bisa jadi reference point. Reference point, Apalagi titik kalau malam. navigasi. Iya. Terutama kalau makanya malam. bisa memperingati juga nih kalau ada petugasnya di Sebenarnya atas. kalau sekarang itu mungkin nggak tahu ya, mungkin fungsinya mercusuar nggak sekrusial dulu sebelum ada dulu alat ada navigasi GPS, ya. sekarang ada GPS. Kalau Iya. dulu enggak. Ini pintunya juga masih Kayaknya original ya. ini dari zaman Belanda kan artinya kan. Tuh kan, Koning der Nederlander. Terus abis itu ini tuh berapa meter? Ini tingginya adalah 78 meter. 78 meter dan zaman itu kan pasti belum ada lift ya. Ini pakai tangga tentunya. Jadi bisa dipastikan yang bekerja di mercusuar sehat. Betisnya gede-gede. Ya lebih sehat. Keren ya? Keren Mercusuar sih. tahun ini 100 tahun lebih. Cuman ya ini karena udah 100 tahun lebih tingginya dikalahkan oleh
BTS di sebelahnya. Iya, di sebelahnya ada menara BTS tiba-tiba dan tingginya lebih tinggi. Iya. Peninggalan Belanda sekarang dalam pengawasan TNI AL. Ada piagam kesepakatan bersama antara Kemenhub dan ini TNI punya AL. Kemenhub, Dirjen Perhubungan Laut. Iya, ini kan ada nih Kementerian Perhubungan Menara Suar. Jadi bukan mercusuar. Dirjen di sini. Perhubungan Laut. Menara Suar ininya. Bahasa bakunya. Indonesia yang bener ya. Menara Suar Sembilangan. Dan ini di pantai baratnya Madura yang Ini berseberangan. yang paling barat nih. Ini pantai paling Iya. barat. Dan berseberangan dengan Gresik. Ya. Keren kan? Barat tuh sana, Om. Barat sana. Itu matahari tuh. Ya. Keren kan? Iya, tapi Ini proyek beda. Saya pikir proyek mercusuar tuh proyek yang wah megah gitu, ternyata ya mercusuar beneran. Tapi ya oke lah. Iyalah. Dan masih ini kami survei karena pengen lihat apakah masih berdiri tegak atau tidak. Ternyata masih. Emang menara Pisa? Ya pasti tegak lah. Itu bacanya apa? ZM Willem The Third. 3. Ketiga. Jadi rumah pekerja-pekerjanya ada di sini Ya, juga. kanan kiri ini rumah pekerjanya, terus sana ada di sana tuh ada gudang. Tapi ini masih zaman dulu sekali ya. Iya, Sebenarnya- gini ini kayak gedung sekolah juga kayak gini nih, kayak semua kayak Sebenarnya tadi pemerintahan kayak gini. kita nanya apakah boleh naik ke atas. Nah, Tapi sebenarnya bukan karena kita nggak diizinin, tapi karena kondisi tangganya yang yang sudah rusak. sudah mulai lapuk mungkin ya atau rusak. Tapi ini mercusuar masih berfungsi sebagai Karena sekarang mercusuar nyalainnya tidak perlu ke atas. Sekarang nyalainnya dari bisa bawah. dari Kalau bawah. mungkin zaman dulu di atas pakai korek kan. Cek, cek, cek. Oke, jadi dengan sampainya kita di mercusuar ini sudah berakhir perjalanan kita di. Belum. Satu lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini Madura nih masih ada satu spot lagi yang kita mesti kunjungi. Ini kemana lagi nih sekarang? Nah, ini adalah suatu tempat di Maduro yang Madura yang paling instagramable. Kata siapa? Nah, kami baca-baca di internet. Ya. Nah, dan ini tempatnya nanti cocok sekali dengan Suzuki XL7. Oke, kita lihat lagi kejutan apa lagi yang Wah, ini bisa kejutan. sama dia. Semua kejutan-kejutannya berarti. Lihat dong, mercusuar masih berdiri tegak kokoh. Ya masih kenapa mesti nggak berdiri lagi? Ini daripada lupa diomongin, karena ditunggu-tunggu dari kemarin, kita harus menceritakan ke penonton plus minusnya Suzuki XL7. Oh nggak lupa kok. Kok nggak mulai-mulai dari tadi kalau nggak lupa? Nggak lupa. Ya ini nunggu Om Mobi aja karena dari tadi saya lewat jalan-jalan kecil banget. Enggak, ini kita lewat jalan kecil lagi. Sekarang kita udah di jalan gede. Tapi akan mau diterusin masuk ke jalan yang berbeda bisa juga. Tapi nggak apa-apa, kiri aja sempit sini. Yaudah oke. Jadi kita akan menyebutkan masing-masing tiga hal yang kurang kita suka dan 3 hal yang kita suka dari Suzuki XL7 Hybrid ini. Ya. Siapa Kiri. dulu? Bung Fitra dulu. Ya, Oke, oke. apa Bung Fitra? Kita mulai dari yang tidak disuka dulu ya. Hmm. Saya nomor 1, mobil ini layar 8 inchinya bagus, mudah digunakan. Tapi sayang tidak ada Apple CarPlay. Ini plus minus kalian langsung ini. Enggak, yang saya kurang suka. Plus minus kan banyak kan mobil kan. Ya udah. Tapi ini preferensi pribadi yang saya nggak begitu suka karena nggak ada Apple CarPlay. Saya tuh Apple CarPlay addict. Mobil apapun kalau ada Apple CarPlay-nya itu udah memudahkan kita semua. Ya memang harusnya udah ada di setiap mobil. Oke. Oke, sekarang kami. Oke, yang pertama yang minus ya. Yang tidak disuka. Oke, mobil ini memang hemat, tapi tidak sehemat Suzuki Grand Vitara. Tapi kapasitas tangkinya lebih besar yang ini. Ya, Oke. jadi walaupun menurut kami masih lebih hemat Grand Vitara, tapi tetap Jakarta Surabaya satu tangki bisa dapat. Oke, maksudnya akan lebih impresif lagi kalau mesinnya Grand Vitara di sini. Ditaruh di sini K15C. Oke. Hal nomor 2 yang saya kurang suka dari mobil ini adalah menu mobil ini. Menu di MID itu sangat lengkap, sangat lengkap. Ya, Ada energi, akselerasi. segala macam, tenaga, torsi. mm-mm. Kemudian juga ada aliran energinya gitu Iya. ya. Tapi sayang untuk merolling menu itu hanya dengan satu tombol yang dipencet. Jadi kita kalau kelewatan menu yang kita mau Mesti itu kita diulang mesti ngerolling lagi gitu. Kenapa nggak ada tombol kanan dan kiri atau Oke. atas dan bawah Oke, gitu ya? sebenarnya putar-putaran yang kanan tuh bisa diputar-putar ke kanan kiri counterclockwise, itu ngaruh nggak? Ini kan gini. Ah, Enggak ngaruh. Enggak Oke. ngaruh. Itu buat
Itu buat apa kalau ke Buat kiri ini ya kanannya plus buat- minus lah, ngatur bukan jam gitu-gitu. Bukan buat keterangan. Description Iya. keterangan. Level terangnya. Oh iya. Nah, itu yang kedua yang saya kurang suka. Oke, kami ya. Di sini kalau mau ngecharge handphone itu terbatas colokan USB-nya. Jadi Oh, di depan iya. cuma ada satu, kemudian di belakang Tidak ada. sama sekali Hanya 12 volt. nggak ada. Jadi ini bayangin, ini mobil 7 seater dari 7 orang rebutan satu colokan USB. Bisa menimbulkan perpecahan keluarga. Ya itu berbahaya sekali. Tapi mudah-mudahan nanti ada pengembangan berikutnya yang bisa ada tambahan colokan USB. Tapi ada 12 volt power outlet yang bisa kita cabang lagi nantinya. Oke, Cuma saya alangkah setuju. indahnya sudah ada tersedia di mobil ini. Oke, hal ketiga yang tidak begitu saya suka dari mobil ini adalah tidak ada teleskopik. Jadi tidak ada pengaturan teleskopik steering gitu ya. Buat beberapa postur badan ini pas, posisi duduknya juga lumayan enak, tapi akan jauh lebih fleksibel kalau ada teleskopik. Itu benar karena posisi duduknya jadi agak berbeda. Nah kalau kami dalam urusan posisi duduk yang tidak kami sukai adalah joknya ini ketinggian rasanya karena memang mungkin Nah, tapi kan XL7 ini kan emang SUV. ini didesain biar lebih commanding. Cuma Iya. kami kurang cocok setinggi ini posisi duduk. Saya aja nggak komplain yang 3 cm lebih tinggi dari Omobi. Kok bisa nggak komplain? Ya karena Enggak. Mas, kalau bisa diturunin nggak? Kami tanya. iya. Iya, udah. Heran. Oke, itu tadi hal-hal yang Tidak kurang disukai. begitu kami suka. Nah, sekarang hal-hal yang kami sukai dari mobil ini 3 diantaranya. Iya. Kami dulu sekarang. Boleh? Walaupun joknya tinggi, posisi nyetirnya agak kurang enak gara-gara setir tidak bisa teleskopik, tapi kami suka ini joknya tuh besar-besar. Sombong. Ya. Loh, kok Itu sombong? sombong. Joknya besar-besar jadi bisa menopang semua, paha nih ketompang semuanya, belakang juga Itu tertompang sombong. semua. Apa sih kok sombong? Kenapa? Nanti kan saya bilang, joknya biasa aja, nggak besar-besar banget. Oh, artinya badan kami yang sudah makin langsing. Jadi itu kan? terasa besar. Enggak, dari dulu joknya segini aja dan memang ini dari dulu bagus. R3 itu dari dulu, dari zaman bahkan generasi yang sebelum ini, R3 sebelum ini kan belum ada yang crossovernya. Iya. Ya, itu juga joknya udah besar-besar dan mereka tetap melanjutkan tradisi jok besar itu sampai ke sini yang kemudian melanjutkan lagi Ya, nyaman ke sini. XL7. Nyaman sini kita straight Jakarta Surabaya juga nggak terasa lelah. Ya, nyaman joknya. Oke, kalau saya ya hal yang saya suka pertama dari mobil ini, saya suka bandingan suspensinya. Bukan yang empuk-empuk banget ya, Iya Om kan ya. nggak empuk sekali sebenarnya. Nggak empuk sekali gitu ya. Tapi meredamnya tuh bagus. Apalagi kemarin kita di tol Trans Jawa itu, mobil lain tuh yang sekelasnya tuh banyak yang Lo ngayun-ngayun. mengayun, ini tuh enggak gitu loh. Enggak, ini Iya. lebih firm, lebih terasa stabil di tarik Iya, kencang. iya. Oke. Kami suka tombol-tombol fisik pada AC. Oke. Karena kebanyakan mobil sekarang itu sudah pakai tombol sentuh. Kami tidak suka tombol sentuh. Kami suka tombol fisik. Jadi pengaturan AC fisik, semua putar-putaran fisik dan tombol sentuh. Hal kedua yang saya suka dari mobil ini adalah e-mirrornya. Jadi ini tuh seperti kita punya built-in dashcam. Jadi built-in dashcamnya itu nempel di spion, dia bisa ngelihat ke depan dan dia bisa merekam kejadian di depan. Dan kita tahu sekarang dashcam itu penting sekali. Sangat penting sekali, tapi Kita tidak perlu lagi pasang dashcam di sini, dan bahkan kita bisa atur sudutnya naik dan naik turun. turun. Tapi alangkah indahnya memang kalau misalnya dashcam ini juga termasuk kamera yang ke belakang. Ya nambah lagi nanti harga jual mobilnya. Itu sedikit karena tinggal narik kamera. Oke, tapi ini satu-satunya nih kayaknya ya di kelas Iya. mobil ini. Oke. Nah, sekarang terakhir yang kami suka adalah bentuk setirnya. Bulat seperti pada umumnya setir, tapi flat bottom. Ya, Flat bottom itu membuat paha yang besar itu lebih leluasa. oke, itu jadi persiapan. Ini lurus ya. Ini lurus. Ini persiapan buat Om Mobi supaya kalau suatu saat membesar lagi, ini tetap gampang keluar masuk dari mobilnya. Enggak membesar lagi. Kami tidak mau Ya, membesar tapi lagi. flat ini selain kelihatan sporty juga aksesnya jadi lebih gampang Lebih ya. gampang keluar masuk. Oke, hal terakhir yang kami suka karena cuma boleh 3 sih ya. Iya, 3 aja. Boleh 3 ya. Saya pilih range-nya.
Luar biasa loh ini mobil. 7-seater LSUV. Tangki hanya 45 liter, tapi kita sudah buktikan range-nya bisa sampai 800 km lebih. Padahal ya mungkin bisa lebih lagi kalau misalnya full kami yang bawa semua, karena kaki kami itu lebih irit daripada dia langsung full cruise control. Karena saya nggak pakai kaki, saya pakai cruise control. Ya iya, maksudnya kalau ada pakai kaki bisa pakai feeling gitu loh, pasti bisa range lebih jauh lagi. Ya, jadi itulah hal-hal yang kami kurang begitu suka dari Suzuki XL7 Hybrid ini, dan juga hal yang kami Suka. Sekarang 6 menit lagi sampai. Oke, dan jalan semakin rusak. Makin keriting. Cuma Makanya ini dibilang cocok. Belum. Tunggu Belum. dulu. Tuh kan. Cocok banget untuk mobil ini. Ya iya. Hah? Tuh, ada. Tapi mobil ini off-road dikit. tidak didesain untuk nyasar. Nggak ada mobil yang didesain untuk nyasar. Kalau nyasar aja. Siapa suruh nggak nyiapin navigasi sendiri? Ini saya tahu nih, saya pernah kesini. Ya emang ini tempatnya bagus. Bagus kan? Tempatnya Sangat bagus. instagramable. Ya ini terakhir beberapa bulan lalu kesini. Oh, belum lama. Belum lama. Ini banyak kapur-kapur ya. Kita Ya. bisa nulis ya. Ini muat ini Om. Nggak tahu. Kita coba aja. Justru kan dengan mobil kayak gini tuh kita beradventure lah. Om mobil yang ngajak ke tempat ini. Belum pernah kesini ternyata. Sama sekali belum pernah. Hati-hati. Front wheel drive sih aman. Oke, kita akan naik. Yakin nih bisa. Stop dulu. Yakin? Yakin lah. Enggak sih. Tapi kalau kita lepas, ada Tahan loh. hill start Ada ya. assist. Start assist. Jadi nggak. Coba lagi. Stop. Ya Allah, ini di tengah-tengah tanjakan loh. Ini licin. Lepas. Nggak mundur. Gas. Gila, naik loh. Wah. Hebat loh. Front wheel nih. Nggak, kalau ngeliat ke bawah gitu dengkul tuh lemas, Om. Lemes. Kanan kiri jurang. Aduh, lemes. Kiri jurang. Awas, jurang. Ini dibuat dari apa tuh? Dari potongan pipa. Berkapur sih, tapi emang ini gunung kapur. Keren ya? Bukit Jedih. Bukit Jedih. Jadi apa jadi? Jadi bukit. Ini keren, eksotis ya. Tapi memang ini lokasi penambangan kapur. Iya, ini penambangan kapur. Ya kita berharap Kelihatan aja. itu. Cuma kok bisa ya? Ini kan kapur ini banyak dibikin lubang-lubang begini. Itu juga tuh Dan lihat tuh, nggak roboh. potongan-potongan di situ tuh lurus-lurus gitu loh. Lurus tuh kayak digaruk pakai apa ya? Nah, kayak ini kalau lihat dari dalamnya itu jadi kayak apa? Marmer ditempel-tempel. Iya. Kok kayak gitu ya motongnya ya? Caranya kayak gimana ya? Aduh, cuman artinya kalau ini penambangan pasti akan seiring berjalannya waktu akan berubah nih. Tertambang semua, hilanglah Bukit Jadi. Tapi ya ini Instagram mobil ini benar-benar kayak di luar negeri ya ininya ya. Kayak di Suasananya Turki. ya. Kayak di Turki ya. Saya belum pernah ke Turki sih. Ini apa sih Dan ini bacaannya? ngeri loh. Ini benar-benar di ujung-ujungnya itu nggak ada ini sama sekali. Nggak ada pagar, nggak ada apa ya. Kalau jatuh sih jatuh aja nih. Ngilu. Tapi naik loh nih mobil ke atas. Iya, naik hebat. Ya kalau all wheel drive pakai kayak Jimny gitu ya pasti Pasti bisa naik. jauh lebih gampang ya. Ini kan mobil front wheel drive, tapi bisa ternyata ground clearance nggak kena apa-apa. Tapi menyenangkan ya ke Madura ya, walaupun dibilang tanahnya lebih tandus gitu ya, perekonomiannya nggak setinggi Jawa. Tapi gitu. bukan berarti nggak ada objek wisata sama sekali. Ini ada objek wisata. Iya, dan ini murah juga ya, satu mobil 20.000, 20.000, satu tapi orang masuk 5.000. seorang 5.000. Bisa dapat foto bagus buat Instagram. Dan pas kita di golden hour. Golden hour. Oke, jadi kita habis ini masih mau menikmati pemandangan di Bukit Jadih ini. Jadi udah nih. Udah, Puas. puas. Semua proyek udah dilihat. Udah kita survei. Survei, Yang termasuk 4,5 triliun, proyek mercusuar. termasuk yang proyek yang sudah selesai dari tahun 1879 itu. Tapi itu tetap proyek yang kita mesti lihat apakah masih berdiri kokoh. Dan ternyata yang 4,5 triliun pun masih berdiri kokoh. Ya oke.
Moga-moga next time kita bisa explore Madura lebih banyak lagi. Ya, karena pasti masih banyak spot lagi yang belum kita datangin. Tapi silakan Anda berikan komentar. Kira-kira nextnya kita naik mobil apa lagi, ke daerah mana lagi. Ya. Tapi untuk sekarang kami senang bisa mengarungi Pulau Madura ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Om Mobi. Jangan lupa untuk tonton video part pertamanya di Om Mobi kalau misalnya Anda belum nonton. Follow Instagram kami @fitra.eri dan Motomobi TV. Motomobi TV. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Suzuki XL7. XL7 Hybrid atau produk Suzuki lainnya, silakan follow Instagram Suzuki di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Kita explore lagi yuk. Dadah.